Bapak Ibu yang terkasih, kita akan masuk pada sentuhan pada bagian yang ketiga. Saya mengambil tema These Hands Belong Rachel Joy Scott. Ya. Will someday to touch millions of people's heart. Ya. Jadi ini adalah ungkapan daripada sebuah film yang diproduksi pada tahun 2016 kemarin, I'm Not Ashamed. Diambil dari kejadian nyata tentang seorang yang bernama Rachel Joy Scott, ya. Sehingga saya sangat menarik untuk Untuk bisa menyatakan kepada kita mengenai bagaimana sentuhan Tuhan itu luar biasa dan akan berdampak luar biasa bagi anak-anak Tuhan yang mau tetap di dalam sentuhan Tuhan. Saudara yang terkasih, saya akan mengajak kita untuk melihat beberapa klip. Ini adalah film tentang hati yang dipersiapkan oleh Tuhan. Ini adalah Rachel dan dia mendapat sebuah diari 1 tahun sebelumnya. Dan dia ingin menjadi cahaya karena dia merasa begitu gelap. Ada sesuatu yang berat dalam dirinya yang membuat dia ingin menangis. Tapi dia tidak tahu itu apa. Saudara, ini bermula dari bertahun-tahun sebelumnya. Rachel ini masih sangat muda, masih anak-anak. Dan dia suka menulis di dinding daripada lemarinya. Pada bagian belakang dari lemari itu, supaya tidak ada orang yang lihat, dia melukis tangannya. Yang luar biasa adalah apa? Dia menulis kata-kata yang indah, yang nanti kita akan mengerti selanjutnya. Saudara yang terkasih, ketika Amerika, ya, kalau kita bicara tentang Amerika, ada trauma yang dialami oleh bangsa Amerika kalau mereka mengingat apa yang paling membuat hatinya hancur Amerika adalah ketika apa? Pertama adalah pembunuhan Presiden John F. Kennedy di Dallas. Ketika JFK ditembak mati. Nah, itu menjadi satu trauma, itu menjadi sebuah kesedihan yang luar biasa bagi Amerika. Demikian juga kalau dibilang bahwa ada pembunuhan daripada Dr. Martin Luther King. Ini ketika dalam kampanyenya Dr. King ditembak oleh orang yang tak dikenal dan kemudian dia meninggal. Nah, itu menjadi trauma, menjadi sesuatu kesedihan. Dan yang ketiga, ya, adalah seorang Rachel Joy Scott. Aneh ya, seorang anak muda, remaja yang baru kelas 1 SMA, tetapi dia bisa menjadi suatu trauma bagi Amerika, ya, yang selalu diingat sepanjang masa. Nanti kita akan melihat apa yang terjadi pada Rachel Joy Scott ini. Saudara yang terkasih, coba kita melihat bagaimana Rachel Joy Scott disentuh oleh kasih Tuhan yang luar biasa. Rachel, life can be really hard. But listen to me, God does not waste anything. Ini adalah ketika dia diminta untuk berlibur ke tempat bibinya di Louisiana. Disitulah bibinya yang rohani membimbing dia untuk mengenal Kristus. Dia bersama dengan sepupunya. Dan pada saat itulah dia semakin disentuh oleh Kristus. Ini adalah kejadian 1 tahun sebelumnya. Lord, I'm sorry for everything that I've done. Dia datang dan menyerahkan dirinya kepada Tuhan Yesus. Ketika dalam kehidupan remajanya, kehidupan mudanya, dia banyak pergumulan.
Dan pada saat itu dia datang menyerahkan dirinya kepada Tuhan. I know you've been thinking about a lot of things, and sometimes it helps to just write down your thoughts. Nah, ini bibinya memberikan dia diari. Yang mana diari ini akan menjadi tulisan hatinya, ungkapan hatinya. Ya, semua dia tulis di situ. Dan akhirnya film ini pun diambil dari tulisan-tulisan Rahel di diarinya. You know what you're doing, and you know it's Dia lihat Tuhan itu begitu baik baginya. Dan mulai sekarang dia menaruh iman dan semua kepercayaan kepada Tuhan. Nah, dia kembali ke kotanya dan kemudian inilah hari-hari di sekolah Columbian High School. Nah, ini ada orang yang dibullying. Eric ini, temannya mereka dibullying seperti ini. Karena bullying ini menimbulkan kebencian. Bahkan dia katakan, aku akan membunuh engkau, Rick. Dan ketika dia melihat Rahel, dia tersinggung juga. Nah, ini adalah dalam kelas ketika 3 minggu sebelumnya mereka ada proyek untuk membuat apa yang bisa dilakukan bagi kedamaian seluruh dunia. Dan Rahel mempersembahkan kata kasih. Mengasihi orang, maka akan membuat kedamaian, membuat better place, tempat yang lebih baik. Dan mulai dari diri mereka masing-masing. Coba lihat apa yang dia mau ungkapkan. Dia ungkapkan itu dari keyakinannya dia. Karena dia adalah menyatakan langsung di terang-terangan. Dia adalah seorang Kristen. Dia hanya ingin menyatakan, aku adalah anak Tuhan. Yesus memberikan hidupnya bagiku. Dan aku akan memberikan hidupku, segalanya kepada dia. Dan ini didengar oleh Eric dan Dylan. Setelah itu giliran daripada Eric dan Dylan. Bagaimana cara mereka mengubah dunia dengan video. Yang mereka tayangkan adalah apa? Kebencian. Dan ini merupakan keinginan mereka untuk membunuh teman-temannya. Sudah ditayangkan 3 minggu sebelum kejadian. Dan ini diprotes oleh Rahel. Apakah perlu menonton? Dan akhirnya gara-gara Rahel ngomong seperti itu, dimatikan videonya. Nah, ini menjadi sebuah kesan. Ya. I know you did that. Like what? I didn't stop your stupid Jesus speech. Think you're better than us? No, I'm not better than anybody. Oh, I know you're not. I gotta get to class. You're just like all the others. Compassion. Ada sebuah kebencian kepada Rahel. Oke, saudara, coba kita lihat hal ini bahwa Rahel bersaksi kepada 2 orang pembunuhnya 3 minggu kemudian, Eric dan Dylan. Katanya, jika aku harus mengorbankan segalanya, aku akan melakukannya. Karena apa? Aku miliki Yesus. Saudara yang terkasih, ini merupakan sebuah hal yang luar biasa. Coba kita lihat dari Yeremia pasal 31 ayat 15 sampai dengan 17. Dikatakan begini. Beginilah firman Tuhan, dengarlah di Rama teriakan ratapan tangisan yang pahit pedih. Rahel menangisi anak-anaknya. Ia tidak mau dihibur karena anak-anaknya, sebab mereka tidak ada lagi.
Satu kesedihan yang dialami Rahel di Alkitab, ya, karena anak-anaknya. Ya, ini kesedihan. Nah, nama Rahel yang sama itu artinya sebenarnya anak domba. Nah, anak domba ini untuk apa? Tuhan mempersiapkan nama Rahel Joy Scott. Untuk apa? Ada kesedihan dan ratapan yang akan dialami. Ya. Beginilah firman Tuhan, cegahlah suaramu dari menangis dan matamu dari mencucurkan air mata, sebab untuk jeripayamu ada ganjaran. Untuk jeripayamu ada ganjaran. Demikian firman Tuhan, mereka akan kembali dari negeri musuh. Artinya apa yang dilakukan Rahel, walaupun dia dalam tangisan yang luar biasa, akan ada sesuatu yang Tuhan bangun, sesuatu ganjaran dari jeripayahnya. Ya, di mana apa? Mereka akan kembali dari negeri musuh, artinya ada berkat. Orang-orang akan dikembalikan dari kehidupan mereka untuk datang kepada Tuhan. Masih ada harapan untuk hari depan. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak akan kembali ke daerah mereka. Pengembalian daripada anak-anak diposisikan sebagai anak-anak akan kembali. Ini sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada Rahel di Alkitab, dan itu berdampak pada Rahel Joy Scott. Nah, Rahel anaknya adalah Benyamin, dan Paulus juga adalah orang Benyamin. Dan itu memberi dampak luar biasa. Benyamin tetap setia kepada Yehuda, dan Paulus menjadi rasul yang menjadi berkat bagi banyak orang. Sampai dengan kita pada dunia zaman sekarang ini. Saudara yang terkasih, ada perubahan dahsyat yang terjadi ketika peristiwa Columbian High School itu terjadi. Yaitu apa? Sistem pendidikan Amerika ditinjau kembali. Dulunya orang-orang tidak peduli dengan pendidikan Amerika. Sekarang mereka pikirkan dan merubah semua pendidikan. Supaya apa? Supaya jalan di track yang benar. Sistem pemilikan senjata api diubah. Dulu bisa bebas, sekarang dibatasi. Kemudian banyak remaja Amerika yang dimenangkan bagi Kristus ketika Rahel mati. Dan yang keempat adalah menjadi bagian dari tonggak sejarah Amerika yang akan dikenang selama-lamanya. Dalam perjalanan waktu ke depan ada runtuhnya 2 tower Amerika. Tetapi orang tetap melihat tragedi daripada Columbian High School ini. Tetap menjadi ingatan, trauma bagi Amerika. Dan itu memberikan perubahan yang dahsyat dan luar biasa. Coba kita lihat lagi klip bagaimana Rahel menyentuh jutaan hati orang. Dia ingin Tuhan berjalan bersama melalui tragedi. Dia tidak tahu, tapi dia bilang akan ada tragedi dalam hidupnya. Itu yang membuat dia menangis. Tapi dia tidak tahu apa. Ada kesedihan yang luar biasa. Dia tidak tahu. Ini adalah 20 April. Pagi-pagi tahun 1999. Dia akan berangkat ke sekolah. Pada pagi itu, diantar oleh ibunya. Dan dia menunggu adiknya. Yang membuat dia tambah terlambat ke sekolah. Perfect. No spot. Now I have to park across the street again. Sorry. Nah, ini adalah Eric dan Dylan. Pada pagi-pagi mereka datang di kafetaria, mereka taruh bom di situ. Dengan harapan pada waktu makan siang bom meledak, orang-orang lari keluar dan mereka membunuh mereka dengan senjata. Tetapi Rahel pada waktu itu ketemu dengan temannya ini dan butuh konsultasi. Dan karena kebaikan hatinya, Rahel mau menolong temannya ini. Nah, ini ketika di kelas dia sendiri dan dia sedang melukis. Ditanya oleh seorang gurunya. Ini adalah air mataku. Dan gurunya melihat. Ada 13 air mata. Mengapa 13? Rahel sendiri berkata, aku tidak tahu.
Rachel, I see a bright future ahead for you. I'm gonna make a difference in the world. Apakah aku akan membuat perubahan bagi dunia? Somehow. Entah bagaimana. Rachel, I have no doubt you will. Aku tidak ragu engkau akan melakukan perubahan itu. Ini pada jam makan siang, temannya sudah menunggu. Good. You ready? Yeah. Mereka akan konsultasi dan dia pakai tempat di luar ruangan yang pengap dengan banyak suara. Mereka lebih enak ngomong di luar. You know. Yeah. It's been 10 years and it's still tough on me. Look who it is. Nah, ini Eric dan Dylan. Mereka menunggu orang-orang keluar, tetapi melewati waktu, tidak bisa. Ternyata bomnya tidak meledak. Plan B. Karena mereka melihat Rachel dan kemudian akhirnya jadi plan B. Mereka akan menembak Rachel duluan. There's no easy answer. But I don't think that God wastes anything. Not even the bad stuff. Tuhan tidak akan menyia-nyiakan apapun, bahkan hal yang buruk. Rachel ditembak dari belakang. Teman Well, Rachel, where's your God now? di mana Tuhanmu What sekarang? would Jesus do? Apa yang Yesus lakukan? Kepala Rachel Do you still diangkat. believe in God? Apakah engkau masih percaya pada Tuhan? Dan apa jawaban Rachel? No, I Kau do. tahu aku percaya. You know I do. Percaya pada Tuhan. And go be with him. Dengan tabah dia menerima semuanya. Peristiwa ini terjadi Here at Columbine High School, 20 eyewitnesses say that April two gunmen came in and 1999. began working their way through the school. Ya. At first, many students dismissed it. Eric dan Dylan until membunuh teachers banyak raced sekali ahead of teman-temannya. classrooms, yelling for students to run. When you came into the cafeteria and you could hear like Ini kesaksian daripada mereka. And then he came into the library saying he was gonna kill us if we were of color and if we had a hat. You were getting shot all around me. Anda tahu 12 Students, siswa one teacher mati, were killed, ditambah satu orang guru. 25 Berarti seriously injured. 13 orang Two mati. teenage shooters took Persis their own seperti lives. air mata. Dan ketika pemakaman Rachel ini dilakukan, begitu banyak teman-temannya yang begitu mencintai Rachel, melihat kebaikan hatinya. Mereka bersaksi begitu banyak dan ditonton oleh disiarkan oleh CNN dan televisi-televisi besar lainnya untuk dunia. Dan itu luar biasa mempengaruhi jutaan orang di Amerika. Saudara tahu, ketika beberapa hari lewat, ibunya masuk ke kamar Rachel untuk menaruh barang-barang sisanya. Ada ransel yang dia pakai, di mana ditemukan buku diarinya yang menceritakan bagaimana pengalamannya selama 1 tahun dan semua mengarah kepada tanggal 20 itu. Banyak cerita-cerita yang lain, bukan hanya sekedar yang saya sampaikan di sini. Bahwa Tuhan sedang mengarahkan anaknya untuk menjadi berkat bagi banyak orang, jutaan orang. Kisah-kisah yang dialami oleh Rachel dan teman-temannya diwawancarai oleh begitu banyak orang, dan itu menjadi kisah yang luar biasa mempengaruhi kehidupan jutaan orang. Dan ini yang ditemukan oleh ibunya ketika dia melihat di belakang lemari Rachel. Ada tangan Rachel yang diukir ketika dia masih sangat kecil.
Saudara tahu apa yang dia katakan? His hand belonged to Rachel Joy Tangan Scott, ini adalah and milik his Rahel touched Joy the Scott, millions of people's hearts. dan satu hari nanti akan menyentuh jutaan hati manusia. Saudara yang terkasih, lebih dari 22 juta hati nurani manusia disentuh ya oleh Rahel. Dan kisah-kisah mereka itu menginspirasi banyak orang untuk datang kepada Tuhan. Ya. Rahel tidak pernah bermimpi menjadi seorang pengkhotbah, tetapi apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya membangun begitu banyak orang datang kepada Tuhan. Hanya 2 ini yang saya berikan, padahal masih banyak dari diarinya. 13 air mata dan ada mawar. Mawar ini adalah tanda daripada Columbian High School, karena di pinggir-pinggir pagar sekeliling high school, sekolah itu ada ditanami mawar-mawar. Nah, itu menandakan bahwa air mata untuk Columbian High School. Kemudian dikatakan yang sudah tadi bahwa tangan ini milik Rahel Joy Scott, dan satu waktu akan menjadi berkat, ya, akan mempengaruhi banyak orang, akan menyentuh hati jutaan orang. Saudara yang terkasih, bagaimana hati yang disentuh oleh Tuhan dan Tuhan arahkan itu menjadi berkat bagi banyak orang. Dan saya mau katakan bahwa kita punya kekuatan hebat untuk menjadi story maker. Ya. Kita adalah orang-orang yang dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 14. Kamu akan menjadikan kamu sebagai anak-anak Allah. Ya. Karena apa? Kita anak-anak Allah. Ya. Dan kita adalah story maker. Sehingga renungkan ini dan katakan kepada sekeliling Anda harus menjadi saksi bagi Tuhan, menjadi story maker, pembuat sejarah, sama seperti Rahel. Ketika pada penguburannya, seorang pendeta yang berkhotbah waktu itu, yaitu Bruce Potter, menyatakan Rahel ini sudah menjatuhkan akan obor kehidupannya. Sekarang dia tantang, siapa yang mau ambil obor ini untuk membawa lagi lari estafet Rahel dengan obor di tangannya. Dan saudara, khotbah itu menyentuh jutaan anak-anak muda di seluruh Amerika. Ada seorang yang bercerita ketika dia sudah akan bunuh diri, sudah akan menembak kepalanya karena pergumulan hidup dan sebagainya. Dan kemudian dia mendengar di televisi ada kisah tentang Columbian High School. Dan dia menonton, dia tidak jadi bunuh diri. Bahkan dia datang dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ada lagi yang lain, pemuda yang lain. Dia dari sebuah kota, dia membawa lari obor sepanjang jalan sampai ke kota tempat Rahel, hanya untuk membawa obor ini. Dan dia menaruh di tempat penguburannya Rahel, bahwa dia bilang, aku akan terus membawa obor, saksi Kristus, untuk melanjutkan perjuangan Rahel Joy Scott. Saudara, kita semua sebenarnya disentuh oleh ini. Sentuhan dari Golgota, sentuhan yang menyelamatkan. Dan sentuhan inilah yang mengubah hidup kita. Dan kita dipakai juga untuk mengubah orang lain, dunia sekitar kita, menjadi berkat bagi banyak orang. Sudahkah kita menjadi berkat bagi banyak orang karena sentuhan dari Golgota itu? Saya berharap dalam kehidupan kita saat ini, hidup yang menjadi berkat dan mempengaruhi sekitar kita, bukan menjadi orang yang biasa saja, karena Anda dipilih Tuhan menjadi orang yang luar biasa, story maker. Dan biarlah semua itu menjadi berkat bagi banyak orang, dan itu akan memuliakan Tuhan kita. Pakai hidup kita untuk hormat dan kemuliaan bagi namanya. Tuhan memberkati kita. Amin.